Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita siang ini lanjut kisah Ashabul Kahfi. Lima enam satu. Dibaca Ruwaifi. Nanti dari ayat 9 dari surat Al-Kahfi ya. 9 sampai 26. Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Dari ayat am hasibna anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Nah, coba lihat, ada kisah Ashabul Kahfi, juga ada kisah Zulqarnain. Sini ada nggak kisahnya? Baca Ruwaifi. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Para ulama berselisih pendapat pada lokasi gua yang ditempati oleh Ashabul Kahfi. Banyak di antara mereka mengatakan bahwa gua ini terletak di negeri Ailah. Ailah. Sebentar. Diulang coba. Para ulama berselisih pendapat pada lokasi gua yang ditempati oleh Ashabul Kahfi. Banyak di antara mereka mengatakan bahwa gua ini terletak di negeri Ailah. Ailah itu apa tulisannya? A-I-L-A. Ada yang katakan ini di negeri Ailah. Ya, di negeri Ailah. Apa nih pas negeri Ailah? Yang kisah Ashabul Kahfi ini. Oh, tinggalin. Iya. Tak ketemu. Sekarang aku. Ada yang mengatakan bahwa Al-Kahfi ini nama goanya atau nama gunungnya. Ada yang katakan nama lembah, ada yang katakan nama negeri. Ya, Al-Kahfi sendiri bisa penyebutannya untuk Al-Kahfi sendiri adalah nama gunung. Ada juga yang katakan nama lembah atau nama negeri. Nama lembah atau nama negeri. Nah, terus nama anjingnya, kan mereka punya anjing dah, namanya Humran. Humran.
nama anjing dari kisah Al-Kahfi. Humron. Nama anjingnya itu yang ngikut nanti ya. Surat Al-Kahfi ini menceritakan Ashabul Kahfi. Iya. Ayat 9. Iya, betul. Ini punya Koya ini Orkoya. Nah, sudah betul. Udah. Lihat nama anjingnya siapa tadi? Humron. Nah, kisah ini terletak setelah kisahnya Nabi Isa alaihissalam dan mereka itu dikatakan Nasrani, sedangkan kaumnya itu orang-orang musyrik penyembah berhala. Lihat, anjingnya Humron. Nama anjing dari kisah Al-Kahfi, dalam kisah Al-Kahfi itu Humron. Terus nah, kisah ini setelah kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini ada setelah Nabi Isa. Mereka atau pemuda Al-Kahfi itu adalah Nasrani. Ingat ya, Nasrani. Namun yang lurus ya. Terus kaumnya itu penyembah berhala. Kaumnya itu orang musyrik. Orang musyrik penyembah berhala. Tuh. Jadi yang pemuda-pemudanya itu orang Nasrani. Kemudian kaumnya itu orang musyrik penyembah berhala. Ya, kaumnya ya. Nah, di situ ada nama rajanya enggak, Vi? Disebutkan pula bahwa gua ini terletak di negara Romawi di suatu daerah bernama Asbah. Sebagian ulama mufassirin menyebutkan bahwa Ashabul Kahfi terjadi setelah masa Al-Masih Isa. Nah, itu ya. Terus Agama mereka adalah Nasrani, sedangkan kaumnya adalah penganis musyrik yang menyembah berhala. ya, mereka itu musyrik penyembah berhala. Mereka hidup pada Iya, sebentar. Kahfi juga ada yang maksudkan tadi ya. Kahfi juga bisa maksudnya goa di gunung. Nah, itu. Apa? Kisah Ashabul Kahfi, no. Ya Allah. Sebentar, ada juga menyebut Al-Kahfi itu adalah nama guanya. Nama gua di gunung. Ingat ya, nama gua di gunung. Nah, rajanya ketika itu namanya Dikianus. Ada situ? Rajanya ketika itu bernama
Dikyanus. Catat. Tak, saya dulu Pak. Biar pulang nulis. Saya Ya. Karena aku Pak. Dikyanus. Bang, Nah, terus baca. mereka hidup pada masa Raja Dikyanus. Ini ya, Dikyanus ya tulisannya ya. Mereka Terus. sepakat untuk berkumpul di hari raya kaumnya. Mereka melihat kaumnya memberikan sujud kepada berhala. Nah, jadi tadi itu kaumnya itu bersujud kepada berhala, mereka jadi penyembah berhala. Terus. Mereka sepakat memberikan sujud kepada berhala dan pengagungan Ngomong-ngomong pada sini. patung-patung. Pengagungan pada patung-patung. Terus. Mereka sepakat Allah kemudian mengilhamkan kepada mereka petunjuk kepada patung sehingga menyadari dan tahu bahwa kaumnya tidak memiliki daya apapun. Nah, lihat, Allah memberi petunjuk kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi. Allah memberi petunjuk pada pemuda-pemuda Al-Kahfi sehingga mereka tahu menyembah berhala itu salah. Sehingga mereka tahu menyembah berhala itu salah. Menyembah berhala itu salah. Terus baca lagi Revi. Mereka lantas keluar dari agama kaumnya dan bergabung serta bergegas menuju peribadahan kepada Allah yang Maha Esa. Nah, berarti pemuda-pemuda ini mentauhidkan Allah. Rumah catat toh ini? Pemuda-pemuda ini mentauhidkan Allah. Terus. Telah disepakati pula bahwa mereka berkumpul pada suatu tempat tertentu, kemudian memisahkan diri dari kaumnya. Mereka pergi menuju sebuah gua, kemudian Allah menidurkan mereka dalam jangka waktu yang sangat lama, hingga bertahun-tahun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Allah membolak-balik jasad mereka agar tidak hancur. Sementara itu mata mereka terbuka. Di dalam gua itu mereka bersama dengan anjing milik mereka yang meletakkan kedua. Apa tadi nama anjingnya? Humron. Terus. Yang meletakkan kedua tangannya pada ambang pintu gua. Siapapun yang menyaksikan pemandangan ini maka ia akan ketakutan. Setelah berlalu 309 tahun, Nah, mereka tinggal di gua 309 tahun. Mengasingkan diri dari kaumnya ya. Tinggal di gua berapa? 309 tahun. Iya.
Musdalifah. Padahal sudah lewat banyak musim di situ ya. Selamat mereka. Matahari terbit, tenggelam, bolak-balik. Mereka baringkan badannya kanan kiri gitu. Terus mereka ketika itu waktunya lama tidak makan, tidak minum. 309 tahun. Nanti pasang. Turu, orang puasa turu. Pasang. Terus Setelah berlalu 309 tahun, Allah menghidupkan mereka lagi. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." nah mereka kira mereka hidup sehari atau setengah hari. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Mereka kemudian mencari makanan yang baik dan halal. Ini berangkat dari kezuhudan dan kewaraan mereka. Nah jadi mereka tidak minta makan macam-macam. Pokoknya makanan yang penting halal. Terus Mereka menyangka tidur di sebagian siang dan tidak tahu bahwa mereka tinggal di dalam gua lebih dari 300 tahun. nah berarti umur mereka itu ya 300-an tahun berarti. Tapi tidak kelihatan tua lagi gitu. Terus Negeri, daerah dan penduduk di mana mereka tinggal telah berubah total. Generasi demi generasi telah silih berganti. Oleh karena inilah, ketika salah seorang di antara mereka masuk ke kota dengan menyamar agar tidak diketahui oleh kaumnya, dalam prasangkanya negara mencurigainya. Begitu pula di setiap penduduk negeri yang melihatnya. Mereka merasa asing dengan gaya dan mata uang yang dibawa olehnya. Penduduk kemudian membawanya kepada pemerintah yang bertanggung jawab di daerahnya. Salah seorang di antara para pemuda yang ditangkap itu kemudian memberitahukan pada para penduduk perihal mereka dan apa yang mereka alami. terus Para penduduk kemudian berangkat bersamanya untuk memperlihatkan lokasi yang mereka tempati. Ketika mereka telah dekat dengan gua, pemuda itu masuk menemui saudara-saudaranya. Kemudian menceritakan kepada mereka hakikat yang sebenarnya dan berapa lama mereka telah tertidur di dalam gua. Mereka kemudian menyadari dan tahu bahwa ini adalah bentuk kekuasaan Allah. Setelah itu mereka kemudian meninggal dunia. setelah itu kemudian mereka meninggal dunia. Jadi mereka hidup berapa lama tadi? 309 tahun. Mereka bangun ya, dikira itu cuma tidur siang saja begitu. Nah, terus mereka keluar. Iya. Terus ternyata sudah lewati sekian ratus tahun. Dan sudah terjadi banyak perubahan itu di negerinya. Terus sekarang bazar. masuk kisah Nabi saja. Nanti kita perbaiki kisahnya. Nah, itu Papa yang tulis baru satu kisah. Tentang makhluk pertama. Arsh. Ya. Sekarang Roevi hapus, kita tulis Arab dulu. Kisah Ashabul Kahfi selesai. Apalagi telah yang tak omongin tahu ini apa kajiannya ditunda. Dimajukan. Dimajukan. Tahu. Sudah. Kan ada di flyer. Roevi itu adikmu nggak bisa. Sekarang latihan tulis Arab. Kisah Ashabul Kahfi sudah ya. Siapa tadi rajanya tadi? Dikyanus. Di sini disebutkan ada nama yang keluar tadi dari goa yang pergi ini cari makan tadi namanya Tizusis. Enggak, lora hilang. Oleh tak tutup. Papa, saya sambung
Awal, tengah, akhir. Awal, tengah, akhir. Kemarin sampai huruf apa yang sambungnya itu? Ain goin toh? Sekarang tambah. Fa, kof. Fa, kof, wa ya. Fa, kof, fa, kof. Fakwa. Fakwa. Fa dan kof. Fakwa. Ini awal, tengah, akhir. Sudah saya periksa tadi? Nah, coba diulang. Ini. PR-nya apa tadi? Yang pertama huruf apa? Qobala. Nyambung gini. Yang kedua apa? Toroba. Ya. Qobala dan toroba PR yang kemarin. Sekarang akhir, tengah, awal. Huruf fa. Fa. Fa, kof, wa. Ya. Fa gini ya, fa depan dulu ya. Ya toh? Sekarang yang di depan, di awal. Tengah. Awal cuma gini. Fa, sambung, lihat. Tengah. Terus akhir. Kof, bentar. Kof kayak gini sama. Betul. Sekarang kof. Kof itu agak sedikit di bawah ininya ya. Kof ya. Gini loh kof. Ini agak sedikit ke bawah kalau di sini. Revi. Itu bedanya kof. Sedikit ke bawah. Yang ininya. Salah kenapa ini? Gunakan awalnya. Terus tengahnya. Ada. Akhirnya gini. Akhirnya beda nih, lihat nih. Tuh. Akhir loh gini lah. Awal ya. Tambah lagi wa ya. Wow.
Wow. Sama akhir ya. Ya. Ya, gitu dulu. Besok baru kita lanjut lagi ya. Kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.